belajar teori belajar belum sebelumnya di mata kuliah lain? Paling ini Bu di psikologi pendidikan. Ada ya sudah tentang teori-teori belajar? Ya, Oke, jadi kalau dari yang sudah kalian pelajari, teori belajar itu ada apa aja? Recovery learning, Teori belajar loh. behaviorism, Ya, betul. Behaviorism, apalagi? konektisme, Kognitivisme, ya. conditioning klasik sama operan conditioning. Ya, oke. Ya, jadi itu ya beberapa teori belajar yang umum dikenal adalah behaviorisme, kognitivisme, kemudian ada konstruktivisme. Jadi sekarang yang akan kita pelajari adalah mengenai model pembelajaran dengan mengacu pada teori konstruktivisme. Nah, untuk konstruktivisme sendiri itu apa ya? Ada yang masih ingat? Kayaknya belum belajar Bu kalau Oh, belum. konstruktivisme. Di yang sebelumnya teori belajar eh, baru behaviorism gitu ya, sama kognitivisme. Ya, sama operan dan operan conditioning. Oh ya, oke. Ya, jadi berarti ini sesuatu yang baru ya buat kalian. Jadi kalau behaviorisme apa? aku yang diulang itu. Ada yang masih ingat behaviorisme itu seperti apa? Ini ada sih Bu, mungkin baca nggak apa-apa Bu. Ya, boleh, boleh. Teori behaviorisme adalah suatu teori belajar yang memandang kehidupan manusia terdiri atas unsur-unsur yang saling berhubungan satu dengan lainnya. Nah, oke. Jadi ada lagi yang mau nambahin? Boleh Bu sedikit. Ya, boleh. Silakan. Teori behavioristik adalah teori belajar yang lebih menekankan pada perubahan tingkah laku serta akibat dari interaksi antara stimulus dan respon. Itu Bu. Ya, oke. Ya, oke. Lebih lengkap ya, bagus ya. Jadi kalau behaviorisme itu menekankan pada perubahan tingkah laku akibat adanya stimulus dan respon. Kalau dalam pembelajaran, behaviorisme itu cenderung siswanya pasif, hanya menerima stimulus dari guru, kemudian siswa meresponnya seperti apa. Sementara kalau kita lihat ya di sini konstruktivisme itu dia memberikan keaktifan terhadap manusia untuk belajar menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi dan hal lain yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Nah, jadi belajar berdasarkan teori konstruktivisme ini merupakan proses mengkonstruksi pengetahuan dengan cara mengabstraksi pengalaman sebagai hasil interaksi antara siswa dan realitas baik pribadi, alam maupun sosial. Sehingga siswa akan cepat memiliki pengetahuan jika pengetahuan itu dibangun atas dasar realitas yang ada di dalam masyarakat. Jadi dia siswa atau manusia itu belajar dengan berinteraksi dengan lingkungannya ya, sehingga dengan interaksi tersebut kemudian dapat menemukan sendiri kompetensi, pengetahuan atau teknologi yang diperlukan guna mengembangkan dirinya. Nah, di sini ada tujuan teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Jadi berdasarkan teori konstruktivisme, tujuan pembelajaran itu yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan siswa untuk mengajukan pertanyaan dan mencari sendiri pertanyaannya. Kemudian yang kedua, membantu siswa untuk mengembangkan pengertian dan pemahaman konsep secara lengkap. Dan yang ketiga, mengembangkan kemampuan siswa untuk menjadi pemikir yang mandiri. Nah, jadi di sini
eh, pembelajaran itu lebih menekankan pada proses, yaitu bagaimana seorang siswa belajar, tidak berfokus pada apa yang dipelajari oleh siswa begitu. Jadi ini ada 3 tujuan dari teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Kemudian adapun ya karakteristik dari pembelajaran konstruktivisme atau ciri khas dari pembelajaran konstruktivisme yaitu pertama, membina pengetahuan, memberi peluang kepada siswa untuk membina pengetahuan baru melalui keterlibatannya dalam dunia sebenarnya. Jadi siswa diberi kesempatan untuk belajar dengan terlibat dalam dunia nyata. Kemudian yang kedua, mendorong ide-ide pembelajar atau siswa sebagai panduan merancang pengetahuan. Jadi kalau ada siswa memiliki ide-ide, kemudian itu sebagai panduan dalam merancang pengetahuannya. Yang ketiga, mendukung pembelajaran secara kooperatif. Jadi kalau di konstruktivisme cenderungnya pembelajaran dilakukan secara kooperatif. Yang keempat, mendorong dan menerima usaha dan hasil yang diperoleh pembelajar. Jadi di sini mendorong siswa untuk berusaha dan kemudian menerima usaha dan hasil yang diperoleh oleh siswa tersebut. Seperti tadi yang dijelaskan ada tujuannya bahwa menekankan pada prosesnya bukan pada hasilnya. Nah, kemudian selanjutnya adalah mendorong siswa untuk mau bertanya dan berdialog dengan guru. Jadi di sini siswa didorong aktif untuk bertanya atau berdiskusi dengan guru maupun juga dengan siswa lainnya. Kemudian yang selanjutnya masih karakteristik adalah mendorong siswa mau tadi ini ya udah di sini ya, mendorong siswa mau bertanya dan berdialog dengan guru ya. Tadi belum kepindah. Nah, selanjutnya lagi adalah menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Artinya kalau yang tradisional itu hasil adalah segala-galanya, maka di sini proses juga diperhatikan. Dan sama pentingnya dengan hasil pembelajaran. Kemudian yang terakhir adalah mendorong proses inquiry pembelajar melalui kajian dan eksperimen. Nah, oke, itu tadi karakteristik pembelajaran konstruktivisme. Nah, ada pun unsur penting dalam lingkungan pembelajaran konstruktivisme. Yang pertama adalah unsur penting yang pertama adalah pengetahuan awal siswa. Jadi kegiatan pembelajaran itu kan ditujukan untuk membantu siswa dalam mengkonstruksi pengetahuan dengan memanfaatkan pengetahuan awal yang dimilikinya. Sehingga pembelajaran di sini harus memperhatikan pengetahuan awal siswa dan memanfaatkan teknik-teknik untuk mendorong agar terjadi perubahan konsepsi pada diri siswa. Jadi dalam merancang pembelajaran, kalau mengikuti teori konstruktivisme ini, maka pengetahuan awal siswa perlu diperhatikan sehingga ketika tahu pengetahuan awalnya seperti apa, kemudian dapat mendorong agar terjadi perubahan konsepsi pada diri siswa. Kemudian pembelajarannya, unsur penting dalam pembelajaran nomor 2 yaitu adalah autentik dan bermakna. Sehingga kegiatan pembelajaran yang dirancang sedemikian rupa sehingga bermakna bagi siswa. Oleh karena itu, minat, sikap, dan kebutuhan belajar siswa benar-benar dijadikan bahan pertimbangan dalam merancang dan melakukan pembelajaran. Misalnya, bisa mengaitkan pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari, menggunakan sumber daya dari kehidupan sehari-hari, dan juga penerapan konsep yang telah dipelajari dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga,
ada lingkungan sosial. Jadi lingkungan sosialnya kondusif. Di sini siswa diberi kesempatan untuk bisa berinteraksi secara produktif dengan sesama siswa maupun guru, serta bekerja dalam berbagai konteks sosial. Unsur yang keempat yaitu kemandirian. Jadi siswa didorong bertanggung jawab terhadap proses belajarnya, dilatih dan diberi kesempatan untuk melakukan refleksi dan mengatur kegiatan belajarnya. Kemudian yang terakhir, siswa harus adanya usaha untuk mengenalkan siswa. Adanya dorongan ya, adanya usaha untuk mengenalkan siswa tentang dunia ilmiah. Jadi di sini sains bukan hanya berupa produk, baik itu fakta, konsep, prinsip maupun teori, tapi juga mencakup proses dan sikap. Sehingga dalam pembelajaran sains dan tidak harus sains, jadi dalam pembelajaran apapun bisa gitu. Siswa didorong untuk mengetahui tentang kehidupan ilmuwan. Jadi bagaimana berpikir secara ilmiah. Adapun selanjutnya kelebihan dan kekurangan dari konstruktivisme ini ya. Yang pertama, kelebihannya. Jadi siswa atau pembelajar berpikir menyelesaikan masalah, menjalankan ide dan membuat keputusan. Kemudian lebih paham dan dapat mengaplikasikannya dalam semua situasi karena situasi pembelajarannya tadi dibuat sesuai dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian mengingat semua konsep lebih lama. Hal ini dikarenakan siswa membangun pengetahuannya sendiri, bukan hanya menerima dari guru, jadi siswa mampu mengingat konsepnya lebih lama. Kemudian lebih memahami keadaan lingkungan sosialnya. Tadi seperti dijelaskan sebelumnya bahwa siswa terlibat secara sosial sehingga dia lebih memahami keadaan lingkungan sosialnya. Kemudian siswa juga dapat merasa senang belajar dan membina pengetahuan baru. Nah, karena siswa belajarnya dengan membangun pengetahuannya sendiri, hal ini dapat membuat siswa lebih senang belajar ketimbang hanya mendengarkan dari guru. Nah, kekurangannya adalah yang pertama, peran guru kurang mendukung. Barangkali di sini karena misalnya guru tidak sepenuhnya memberikan materi ya, jadi hanya mendampingi. Kemudian cakupannya luas sehingga lebih sulit dipahami. Kalau misalnya cakupan materinya terlalu luas, materi akan jadi sulit dipahami karena mungkin ketika proses pembelajaran waktu mungkin terbatas dan sebagainya sehingga tidak bisa mencakup keseluruhan materi. Beda dengan kalau misalnya guru yang langsung memberikan materi, itu bisa langsung seluruh materi dalam satu pertemuan misalnya. Tapi kalau dengan konstruktivisme, karena di sini siswa dituntut untuk membangun pengetahuannya sendiri, sehingga materi yang luas itu tidak bisa langsung dipahami dalam satu kali pertemuan. Oke. Nah, selanjutnya adalah implikasi teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Pengaruhnya ya, pengaruh teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, yang pertama, memberikan kesempatan pada siswa untuk mengemukakan gagasan dengan bahasa sendiri. Jadi, salah satunya pengaruhnya adalah siswa dapat mengemukakan gagasan dengan bahasa sendiri. Kemudian memberi kesempatan pada siswa untuk berpikir tentang pengalamannya
sehingga menjadi lebih kreatif dan imajinatif. Kemudian yang ketiga, memberi kesempatan pada siswa untuk mencoba gagasan baru. Yang keempat, memberi pengalaman yang berhubungan dengan gagasan yang telah dimiliki siswa. Kemudian memikirkan perubahan gagasan. Jadi dapat mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasan mereka setelah misalnya sebelumnya punya gagasan A, setelah pembelajaran misalnya ternyata mereka menemukan gagasan yang berbeda. Nah, itu siswa dapat memikirkan ya, melalui teori konstruktivisme ini dapat mendorong siswa untuk memikirkan perubahan gagasannya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif. Jadi seperti tadi ya, lingkungan belajar yang kondusif melibatkan siswa dan guru dan lingkungan dan melibatkan siswa dalam lingkungan sosial. Nah, kemudian yang penting di sini, kemudian tadi kan peran guru mungkin bisa kurang ya tadi kekurangannya. Maka tugas guru kalau berdasarkan teori konstruktivisme itu seperti apa ya? Kita lihat. Tugas guru sesuai prinsip konstruktivisme. Jadi bagi konstruktivis, mengajar itu bukan kegiatan memindahkan pengetahuan dari guru kepada siswa seperti tadi ya behaviorisme yang hanya memberikan stimulus, misalnya stimulusnya adalah materi perkalian gitu ya, kemudian ada respon siswanya gitu setelah belajar dari materi perkalian itu misalnya seperti apa. Nggak hanya seperti itu, tapi menciptakan suasana yang memungkinkan siswa membangun sendiri pengetahuannya. Mengajar berarti partisipasi aktif guru bersama siswa dalam membangun pengetahuan, membuat makna, mencari kejelasan, bersikap kritis, dan mengadakan justifikasi. Nah, di sini guru berperan sebagai mediator dan fasilitator yang membantu agar proses belajar siswa berjalan sebagaimana mestinya. Nah, oke, yang pertama di sini tugas guru yaitu menyediakan pengalaman belajar yang memungkinkan siswa bertanggung jawab dalam merencanakan aktivitas, proses, serta hasil belajarnya. Nah, guru dapat memberikan sejumlah kegiatan yang dapat merangsang keingintahuan siswa dan mendorong mereka untuk mengekspresikan gagasan-gagasannya serta mengkomunikasikannya secara ilmiah. Nah, kemudian yang kedua, menyediakan sarana belajar yang merangsang siswa berpikir secara produktif. Jadi di sini guru menciptakan suasana belajar melalui penyediaan situasi problematik yang memungkinkan siswa belajar untuk memecahkan masalah. Jadi guru menyediakan masalah misalnya berdasarkan yang terjadi dulunya nyata, kemudian siswa diminta untuk memecahkan masalah tersebut. Nah, yang ketiga, memonitor, mengevaluasi, dan menunjukkan tingkat perkembangan berpikir siswa. Nah, di sini guru menunjukkan dan mempertanyakan sejauh mana pengetahuan siswa untuk menghadapi persoalan baru dengan pengetahuan yang dimilikinya. Kemudian nah, di sini ada strategi belajar dalam pandangan konstruktivisme. Nah, jadi pertama, penyajian isi menekankan pada penggunaan pengetahuan secara bermakna mengikuti urutan dari keseluruhan ke bagian kecil. Jadi yang disajikan adalah keseluruhannya dulu, baru kemudian ke bagian-bagian yang kecil. Kemudian yang kedua, aktivitas belajar lebih banyak didasarkan pada data primer dan bahan manipulatif dengan penekanan pada keterampilan berpikir kritis. Yang ketiga, pembelajaran menekankan pada proses. Nah, hal yang paling penting dalam teori konstruktivisme adalah
bahwa dalam proses pembelajaran ini siswa yang harus mendapat penekanan, artinya siswa yang harus aktif mengembangkan pengetahuan mereka. Mereka harus bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Kreativitas dan keaktifan siswa akan membantu mereka untuk berdiri sendiri dalam kehidupan kognitif. 200 miliar. Belajar lebih diarahkan pada experimental learning yang merupakan adaptasi kemanusiaan berdasarkan pengalaman konkret di laboratorium, diskusi dengan teman sekelas yang kemudian dikontemplasikan dan dijadikan ide, dan pengembangan konsep baru. Itu berikut tadi ya secara umum tentang teori konstruktivisme dalam pembelajaran. Nah, jadi untuk model-model pembelajarannya sendiri banyak sekali ya model-model pembelajaran. Salah satu yang bisa dijadikan contoh adalah problem solving, di mana siswa diminta untuk belajar berdasarkan masalah. Jadi seperti tadi ya di sini nih, di mana ya? Nah, di sini kan ada guru yang menyajikan masalah gitu ya untuk diberikan pada siswa. Kemudian siswa diminta untuk berdiskusi, misalnya menyelesaikan masalah yang diberikan oleh guru tersebut berdasarkan pengetahuan yang telah mereka miliki. Oke, secara garis besar itu tadi ya teori konstruktivisme dalam penerapannya dan penerapannya di pembelajaran. Ada pertanyaan dulu? Ada, Bu, ada. Ya, boleh. Agak bingung sih, Bu, soalnya kan teori konstruktivisme ya. Ya, itu kan menekankan pada proses dan pada hasil. Nah, sedangkan teori-teori yang lain itu lebih menekankan pada hasil atau tujuan gitu. Jadi bingungnya itu sebenarnya gimana caranya teori ini tuh menjamin si tujuannya gitu. Tujuannya tercapai gitu ya? Ya, karena kalau berfokus pada proses saja, proses itu kan kadang-kadang dia itu lambat, dan kadang-kadang ada yang lambat, ada yang cepat, dan meskipun prosesnya bagus, kadang-kadang hasilnya pun tidak tercapai gitu. Ya tadi di sini ada tambahan ya, jadi menekankan pada proses bukan berarti mengabaikan hasil gitu ya. Jadi nih di sini nih. Nih ya. Jadi menganggap pembelajaran sebagai suatu proses yang sama penting dengan hasil pembelajaran. Artinya kalau teori lain itu hanya yang dilihat hasilnya saja, nggak peduli prosesnya seperti apa. Sementara di sini proses menjadi suatu bagian yang jadi pertimbangan juga gitu. Misalnya anak yang pintar matematika gitu ya, dia dengan mudahnya gitu belajar perhitungan, diberikan sekali perhitungannya gitu kan, dia langsung mengerti, misalnya dikasih soal langsung bisa mengerjakan, misal seperti itu. Kan kalau misalnya yang fokus pada hasil saja, dia nilainya bagus karena memang misalnya dia sudah ahli gitu ya, sudah bisa gitu, sudah paham. Sementara ada siswa lain yang mungkin dia butuh usaha lebih gitu untuk mengerjakan suatu soal. Nah, ketika dilihat hasilnya tentu hasil yang dia emang jago matematikanya bisa jadi bagus kan, tapi hanya dilihat dari hasilnya saja. Tapi kalau misalnya konstruktivisme, jadi ketika ada soal nih, jadi dilihat juga nih apakah si siswa yang kesulitan ini prosesnya gimana sih? Ada nggak sih keaktifan dia misalnya untuk bertanya? Atau misalnya keaktifan dia untuk mengerjakan soal tersebut? Atau proses-proses lain yang dia usahakan untuk mengerjakan soal tersebut gitu.
Jadi bukan berarti sama sekali mengabaikan hasil, tapi prosesnya yang dilihat, namun hasilnya juga dilihat seperti apa gitu. Cukup jelas nggak ya? Tapi kalau misalnya ada yang prosesnya bagus misalnya Bu, tapi hasilnya belum tercapai gitu, itu nanti kalau menurut teori ini tindak lanjutnya gimana Bu? Sebentar. Sulit juga pertanyaannya. Iya. Coba yang lain ada barangkali ada yang punya pendapat. Sebentar ya. Ya Bu, nggak apa-apa Bu. Karena biasanya sih kalau yang Ibu paham ya, yang namanya proses ketika prosesnya baik gitu ya, semuanya sudah baik, harusnya hasilnya juga baik gitu. Jadi ketika kita misalnya tadi ya berusaha memecahkan suatu soal dengan usaha misalnya bertanya, kemudian berlatih terus misalnya seperti itu ya, kemungkinan sih harusnya hasilnya baik. Ketika tidak kalau hasilnya tidak ini, kalau berdasarkan teori konstruktivisme ya, kita Ibu cari tahu dulu. Apa mungkin usahanya masih kurang gitu, atau perlu ditambah lagi atau bagaimana? Mungkin bisa dievaluasi dulu ya dari prosesnya. Jadi yang tadi katakan prosesnya sudah baik tuh sejauh apa gitu baiknya gitu kan ya, harus ada diperhatikan gitu ya. Kalau misalnya hasilnya ternyata belum sesuai dengan yang ingin dicapai, coba kita lihat lagi prosesnya. Apakah sudah benar? Apakah misalnya sudah banyak gitu? Apakah sudah optimal gitu ya usaha yang dilakukan gitu di prosesnya, sehingga hasilnya kok bisa gitu hasilnya tidak sesuai harapan, padahal usahanya mungkin seharusnya sudah bagus gitu. Ya. Terus mungkin satu lagi Bu, Ya. Jadi kan sebenarnya teori ini tuh lebih menekankan kepada proses. Nah, mungkin ada standarnya atau apa ya Bu bilangnya? Maksudnya supaya proses ya standarnya gitu Bu. Jadi proses yang baiknya itu seperti apa gitu? Bentar. Jadi gini, kan pembelajarannya mengacu pada teori konstruktivisme ini kan lebih fokus pada proses, dalam artian di sini fokusnya itu bagaimana siswa mengorganisasikan pengalaman mereka, terus mengkonstruksi sendiri pengetahuan mereka melalui asimilasi dan akomodasi. Jadi yang tadi belum disampaikan di sini ya, jadi dalam konstruktivisme itu ada asimilasi dan akomodasi. Ini nggak saya masukin karena saya pikir kalian udah belajar teori konstruktivisme, jadi nggak saya masukin lagi tentang asimilasi dan akomodasi. Jadi di sini asimilasi itu proses kognitif ketika seseorang mengintegrasikan
persepsi, konsep, atau pengalaman baru ke dalam skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Nah, proses individu dalam mengadaptasikan dan mengorganisasikan diri dengan lingkungan baru, pengertian orang itu berkembang. Kemudian akomodasi terjadi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru atau modifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Ini agak rumit sih sebenarnya. Jadi asimilasi itu, jadi seseorang itu bagaimana, jadi kan siswa itu punya pengetahuan sebelumnya nih, kemudian mereka mengalami proses pembelajaran berdasarkan konstruktivistik. Nah, di sini mereka ada proses asimilasi di mana si persepsi, konsep, atau pengalaman baru tersebut disesuaikan dengan skema atau pola yang sudah ada dalam pikirannya. Nah, ketika ternyata tidak cocok, nah terjadilah akomodasi untuk membentuk skema baru yang cocok dengan rangsangan yang baru tersebut atau memodifikasi skema yang telah ada sehingga cocok dengan rangsangan tersebut. Itu tadi proses asimilasi dan akomodasi di konstruktivisme ya. Kalau untuk standar prosesnya sendiri, gimana ya itu ya? Mungkin berarti tergantung pada skemanya nanti gitu Bu, apakah siswanya bisa mengikuti atau bagaimana Bu? Gimana tadi? Atau mungkin nanti tergantung ke skemanya lagi, apakah siswanya bisa mengikuti skemanya atau bagaimana Bu? Jadi tadi ya, kan ada pengetahuan awal dulu ya, kita harus tahu pengetahuan awalnya dulu. Nah, ketika udah tahu pengetahuan awal siswa, nah ya, mana sih tadi yang memperhatikan pengetahuan awal siswa? Nah, di sini ya, jadi kan kita harus memperhatikan pengetahuan awal siswa sehingga ketika merancang pembelajaran itu ada apa sih, sesuai gitu apa yang mau dibangun dengan pengetahuan awal. Karena kalau misalnya ternyata siswanya tidak memiliki pengetahuan awal tersebut, kita kan nggak bisa meminta mereka membangun dari nol gitu ya, ngeblank gitu istilahnya nanti siswanya. Jadi di sini siswa didorong gitu untuk terjadi perubahan konsepsi, misalnya yang tadinya pengetahuan awalnya seperti apa, kemudian difasilitasi dengan pembelajaran konstruktivisme ini, kemudian terbentuklah pengetahuan baru gitu dari si siswanya. Jadi membangun pengetahuannya teh nggak tiba-tiba gitu kita nentuin oke, materinya ini, kemudian kita tantang siswa misalnya menyelesaikan suatu masalah, tapi ternyata kita nggak ngecek dulu pengetahuan awal siswanya apa gitu. Kalau ternyata si siswanya belum punya pengetahuan awal tersebut, berarti kan nggak bisa ya proses pembelajaran tersebut dilakukan gitu. Gitu. Jadi kalau tadi dalam pembelajaran problem solving gitu ya, siswa diajukan permasalahan, kemudian mereka misalnya berdiskusi bagaimana menangani masalah tersebut. Nanti kan setelah berdiskusi di akhir siswa itu diminta memaparkan ide-idenya atau penemuan-penemuannya. Nah, dari situ kita lihat gitu ya, kesimpulannya ternyata
tidak sesuai gitu dengan teori yang seharusnya misalnya. Nah, berarti di situ terakhir setelah siswa memaparkan bisa diperbaiki apa yang harusnya benar gitu, atau kalau memang sudah benar berarti kan ditambahkan misalnya seperti itu. Gitu ya. Iya Bu, siap. Terima kasih Bu. Masih bingung? Sebenarnya masih banyak pertanyaan sih Bu, saya baru kenal kan sama teori ini. Teori konstruktivisme ya. Ya. Mungkin bisa sedikit menambahkan contoh, Bu. Boleh. Kalau misalnya dulu kan pernah kan belajar Alpro tuh. Oh iya. Di Alpro itu kan si dosennya itu memberikan masalah gitu kan. Nanti si anak tuh bebas gitu cara menyelesaikannya. Mau pakai cara ini atau ini ya, tidak ditentukan oleh si dosennya. Nah, dan nanti ketika di akhir itu kan sudah jadi codingannya. Iya. Dan siswa pun harus menjelaskan per barisnya gitu. Ini gunanya untuk apa, ini gunanya untuk apa. Berarti itu seperti itu mungkin gambaran konstruktivisme itu ya. Iya, bisa kurang lebih kayak gitu ya. Salah satu contohnya bagus. Terima kasih, siapa ini namanya? Octavian. Jadi yang nanya siapa ya? Arfi Bu. Ya, oke. Ya, makasih ya. Jadi tadi ya algoritma misalnya gitu kan. Misalnya ada masalah nih, menyelesaikannya gimana gitu kan. Ada masalah yang harus buat programnya gitu untuk menyelesaikan masalah tersebut. Nah, itu kan misalnya ada beberapa cara gitu ya untuk menyelesaikan masalah tersebut. Kemudian kita bisa lihat dari codingannya misalnya. Codingannya seperti ini gitu. Hasilnya bagaimana? Berhasil nggak memecahkan masalah tersebut gitu kan ya. Nah, itu bisa jadi salah satu contoh ya untuk konstruktivisme. Jadi bagaimana siswa menangani masalah tersebut, terus kita bisa lihat prosesnya berdasarkan misalnya struktur codingnya, misalnya kayak gitu. Terus hasilnya bagaimana, apakah berhasil atau tidak gitu. Dan bisa jadi kan nggak berhasil misalnya cuman gara-gara ada error, salah ketik misalnya, atau misalnya ada kesalahan susunan misalnya kayak gitu. Bisa jadi kita bisa lihat dari situ juga gitu, nggak semata-mata kalau berdasarkan hasil nih ya misalnya kalian harus bikin kode program ini gitu, terus dibuatlah siswa kode programnya gitu, kemudian ada siswa yang siapa yang sudah berhasil kayak gitu misalnya gitu, terus yang berhasil misalnya dapat 10 gitu langsung atau 100 ya. Tapi kita nggak tahu gitu kan, yang nggak berhasil juga misalnya, oh kamu belum berhasil, kamu belum bisa dapat nilai 100 misalnya. Nah, tapi kalau kita nggak lihat berdasarkan prosesnya, kita kan nggak tahu gitu, dia gagalnya kenapa sih, programnya gagalnya kenapa sih gitu kan. Tapi kalau kita lihat berdasarkan proses, tadi kita bisa lihat di susunan codingnya seperti apa, kemudian kita juga bisa nilai dari situ, oh ternyata salahnya cuman kurang tanda titik koma misalnya gitu. Bisa kayak gitu ya, sebagai bayangan. Udah lebih jelas? Sip. Oke, ada Ya, lagi? cukup jelas Bu. Ya, oke. Ada lagi? Nanti jadi saya nanti tuh akan ngasih tugas seperti ini ya. Ini kan model pembelajaran ya. Jadi berdasarkan apa yang sudah dijelaskan nih ya, secara garis besar tentang konstruktivisme, jadi saya minta kalian buat cari atau temukanlah 1 atau 2 model pembelajaran yang menurut kalian sesuai dengan teori konstruktivisme ini. Nanti kalian jabarkan juga langkah-langkah pembelajarannya seperti apa. Nanti mungkin dari situ diharapkan kalian bisa lebih jelas nih, oh ternyata prosesnya
pembelajaran untuk konstruktivisme itu seperti ini gitu. Jadi pertamanya langkah pertama misalnya identifikasi pengetahuan awal siswa, terus kemudian memberikan masalah, langkah-langkahnya tuh kalau dalam model pembelajaran tersebut tuh seperti apa gitu ya. Nah, sebenarnya nih ada satu pendekatan pembelajaran yang mendukung sekali siswa untuk nih yang kelima ini dunia ilmiah ya, mengenal dunia ilmiah. Jadi di kurikulum 2013 itu menggunakan pendekatan namanya pendekatan saintifik. Pendekatan saintifik ini mendukung siswa untuk berpikir secara ilmiah. Jadi untuk pendekatan saintifik sendiri, sebentar saya share dulu ya. Nah, yang pertama itu siswa diminta untuk mengamati kejadian sekitar untuk menemukan masalah yang akan diinvestigasi. Kemudian mengamati ini bisa jadi materinya diberikan oleh guru ya, misalnya dari video atau misalnya dari lingkungan sekitar juga bisa gitu. Jadi tergantung guru bagaimana siswa diminta untuk mengamati apa gitu. Kemudian setelah mengamati, siswa kemudian diminta untuk menanya, membuat berbagai pertanyaan yang belum dipahami sesuai dengan masalah yang sudah diinvestigasi. Jadi siswa diberi kesempatan berpikir kritis ya untuk bertanya mengenai masalah yang tadi di awal sudah diamati. Nah, kemudian setelah menanya, siswa diminta untuk mengumpulkan informasi. Nah, pengumpulan informasi ini bisa dilakukan dengan mencermati, mewawancara, browsing, eksperimen, atau membaca. Jadi kalau misalnya tadi dalam coding gitu ya, pengumpulan informasinya itu bisa eksperimen, percobaan membuat kodenya misalnya gitu. Atau bisa juga mereka baca buku ya, dari buku misalnya, oh kalau masalah seperti ini ternyata bisa ditangani dengan codingan seperti ini gitu. Kemudian yang keempat, menalar atau mengasosiasi. Jadi setelah mengumpulkan informasi, peserta didik dapat memanfaatkan informasi yang telah dikumpulkan untuk menyelesaikan masalah. Yang terakhir di sini mengkomunikasikan. Nah, peserta didik harus dapat menyampaikan hasil dari kesimpulan yang diperoleh baik secara individu maupun kelompok. Nah, untuk pendekatan pembelajaran ini, setahu saya kalau di untuk model-model pembelajaran yang sesuai dengan konstruktivistik ini udah sejalan gitu ya, langkah-langkah ini dengan langkah-langkah di model pembelajaran yang sesuai dengan teori konstruktivistik. Nah, jadi yang perlu kalian ketahui, ini adalah pendekatan pembelajaran yang digunakan sekarang di kurikulum 2013 gitu. Ini udah ada di peraturannya juga ya, Permendiknas nomor 104 kalau nggak salah. Ya gitu ya. Jadi nanti tugas kalian coba di model-model pembelajaran yang kalian temukan tersebut disesuaikan juga gitu dengan pendekatan pembelajaran saintifik ini. Sesuai atau tidak gitu ya, dianalisis gitu. Oh, ternyata model pembelajaran ini sejalan dengan pendekatan pembelajaran saintifik kayak gitu. Kalau misalnya nggak sesuai, misalnya jelaskan kenapa tidak sesuainya seperti itu. Nanti ada lebih jelasnya di spot ya untuk ininya, tugasnya. Kayak itu. Ada lagi yang mau ditanyakan barangkali? Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lebih lanjut juga nanti boleh ya, boleh di grup, boleh tanya personal juga kalau kalian masih ada yang bingung. Apa nggak ada lagi pertanyaan atau tambahan? Mungkin cukup, Bu. Oh ya, kalau udah cukup pertemuannya sih cukup segini aja ya.
nanti lanjutkan mengerjakan tugas bisa diakses di Spot. Nanti materi yang tadi juga akan Ibu share di Spot, oke? Oh iya, minggu depan tuh kan dengan Ibu lagi ya. Tapi nanti Ibu belum diskusi sih dengan Pak Eka. Jadi Ibu itu mulai dari tanggal 8 sampai tanggal 18 ada diklat prajabatan gitu. Nah, jadi karena itu acaranya juga seharian, Ibu nggak bisa masuk kelas gitu ya. Nanti mungkin sementara Ibu share dulu aja materinya ya di Spot. Nanti diskusi dan sebagainya bisa di WhatsApp gitu ya. Ya, boleh. Baik, Bu. Iya, Baik, Bu. Bu. Boleh, Bu, boleh. Kalau nyari kelas pengganti, soalnya kayaknya kalian jadwalnya juga penuh gitu kan, kemarin juga nggak bisa ya. Iya, Bu. Ya, Bu. Kalian perlu, ini praktikumnya banyak ya? Iya, Alhamdulillah. Ibu. Iya, Bu, ada 2. Semangat. Nggak bahasa Praktikum apa aja itu? Promnet sama PBO. PBO sama Promnet. Oh iya, lumayan ya online gini praktikum. Lumayan, Bu. FPS-nya 23. Tambah praktik jadi berapa? Pertemuannya jadi 2 kali ya? Ada praktek itu jadi 2 kali ya? Iya, 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 Bu. Ibu. Iya, Bu. Sungguh perjuangan ya, semangat terus belajarnya. Mudah-mudahan kita segera selesai ya pandemi ini gitu. Ibu juga pengen di kampus. Ya sudah ya, kalau tidak ada pertanyaan, semoga apa yang Ibu sampaikan cukup menambah pengetahuan kalian. Kalau ada pertanyaan, jangan ragu untuk bertanya, bisa di grup, bisa di PM langsung juga boleh, tapi mungkin lebih bagusnya sih di grup ya, biar semua dapat juga pengetahuannya. Sekian untuk pertemuan hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum.